Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 296 Leontin Pisces. Jenny membuka laci dan langsung melihat gelang itu. Dewi sangat menyayangi gelang ini dan biasanya suka dipakai, tetapi kemarin dia lupa mengambilnya setelah mandi dan menyimpannya di dalam kotak. Ini dia. Jenny mengambil gelang itu dan meletakkannya di pergelangan tangannya. Saat dia hendak keluar, dia tiba-tiba melihat ada satu papan kayu di laci yang sepertinya longgar. Jenny tertegun sejenak dan melihatnya dengan curiga. Dia selalu curiga bahwa Rocky menyembunyikan uang pribadi, dan sekarang dia menjadi waspada. Dia segera mengulurkan tangan dan menekannya. Hanya terdengar suara krek, ada kotak rahasia seukuran telapak tangan muncul di laci. Ada selembar kain putih di dalam kotak rahasia. Jenny terkejut dan segera mengambil kain putih itu. Dia melihat di dalam kain putih ada giok ikan mas hijau sebening kristal dengan dua manik-manik kayu ungu kemerahan tergantung di mulut ikan. Begitu dilihat liontin giok ini tampak sangat berharga, dan terlihat seperti sepasang, tetapi saat ini hanya ada satu. Wajah Jenny segera berubah menjadi cemberut, dia sangat kesal, dan mengomel, "Bagus Rocky, ternyata kamu menyembunyikan barang bagus. Dasar tidak berperasaan. Giok ini jauh lebih baik daripada liontin dan gelang giok miliknya." Jenny menjadi lebih marah ketika melihat ini, dia curiga bahwa Rocky menyembunyikan uang, dan segera membuka laci untuk mencari-cari. Sayangnya setelah dia mencari untuk waktu yang lama, selain liontin giok ini dia tidak menemukan yang lain. Setelah marah sesaat, Jenny menjadi tenang lagi, dia mengerutkan kening dan menatap liontin giok itu sambil bergumam. "Sampah ini tidak memakai perhiasan, aku juga tahu dia tidak bisa membelikan liontin giok semahal ini, jangan-jangan ini adalah barang pemberian wanita kaya yang menghidupinya sebagai tanda cinta." Ketika Jenny memikirkan hal ini, dia langsung menjadi sangat marah. Orang yang tidak tahu balas budi, dia tidak hanya berselingkuh dengan wanita kaya di belakang putriku, dia bahkan menerima barang tanda cinta. Setelah dia kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Dia mengertakkan gigi dan melirik liontin giok itu. Dia merasa bahwa dua manik yang tergantung di atasnya tampak murahan. Dia melepaskan manik-manik itu dan melemparkannya ke tempat sampah, lalu mengambil liontin itu dan berjalan keluar. Alicia sedang berada di ruang tamu. Dia melihat ke sekeliling rumah, tatapannya menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Dia sangat meremehkan rumah keluarga Liu, terutama rumah yang jelek ini. Begitu dilihat sudah tahu mereka sangat miskin. Jika bukan demi untuk menghadiri jamuan makan, dan mendekati lebih banyak orang kaya, dia sangat malas datang ke kota Gopo. "Adik ipar, lihat perhiasanku ini." Jenny berjalan keluar dengan membawa beberapa perhiasan dengan angkuh. Dia meletakkannya di atas meja dengan bangga, dan berkata, "Aku membelinya sendiri." Alicia meliriknya, dia mengambil beberapa perhiasan, lalu menggelengkan kepalanya dan meletakkannya. Dia berkata sambil tersenyum mengejek, "Kakak, kenapa kamu hanya bisa membeli perhiasan yang tak berharga seperti ini? Aku enggan memakai gelang dan kalung yang nilainya hanya puluhan juta semacam ini." Jenny tercengang, dia merasa tidak senang dan mengeluarkan liontin. "Apa pendapatmu tentang liontin ini? Ini diberikan Rocky kepada Dewi di pesta ulang tahun Nyonya Christie." Pada saat itu, dia sedikit mendengar bahwa liontin itu sangat berharga, jadi dia langsung mengambilnya segera setelah pesta ulang tahun berakhir. Alicia melihatnya, dia juga tidak mengenali tekstur liontin itu,
Jadi dia hanya berkata ini terbuat dari batu, jangan hanya lihat itu terlihat bagus, sebenarnya, harganya paling-paling hanya 4-6 jutaan saja. Keluargaku juga pernah berbisnis giok di kota Wasa, aku tidak akan salah. Sampah ini berani menipuku. Jenny marah hingga mengertakkan gigi, dia memarahi Rocky puluhan kali di dalam hatinya. Dia pikir liontin itu setidaknya senilai 2 miliar, jadi dia sering memakainya untuk pamer. Tidak disangka ternyata itu adalah batu. Semakin Jenny memikirkannya, dia semakin marah, dan dia meletakkan liontin ikan mas di atas meja. Adik ipar, menurutmu ini harganya berapa? Ini. Alicia hanya meliriknya, dan dia langsung terkejut. Bukankah ini liontin giok Pisces dinasti Tang yang muncul di lelang kota Wasa minggu lalu? Pada saat Putri Taiping lahir, Kaisar Wu meminta pengrajin batu giok terbaik di negara itu untuk memilih bagian terbaik dari 99 batu giok yang indah dan butuh waktu 1 tahun untuk membuatnya. Liontin giok ini awalnya sepasang, tetapi hanya satu yang dilelangkan karena keberadaan liontin giok lainnya tidak diketahui. Tetapi hanya satu liontin ikan giok itu saja dijual dengan harga 100 miliar. Juru lelang juga berkata dengan menyesal, jika liontin giok itu sepasang, mungkin nilainya akan lebih dari 400 miliar. Semakin Alicia melihatnya ia semakin terkejut. Tidak disangka keluarga Liu yang miskin ini menyembunyikan barang yang begitu bagus. Namun, dia diam-diam melirik Jenny, melihat Jenny tampak cuek dan sama sekali tidak menyadari nilai liontin giok ini, dia tiba-tiba memiliki ide di dalam hatinya. Jenny bertanya dengan tidak sabar, adik ipar, menurutmu berapa harga giok ini? Alicia terdiam sejenak dan dengan sengaja menggelengkan kepalanya. Kamu lihat liontin giok ini hanya seukuran telapak tangan, meskipun kelihatannya sebening kristal tetapi warnanya sudah terlalu kusam. Kamu lihat ada jejak warna merah di giok ini. Jenny buru-buru menyekanya dengan kain, dan dia melihat bagian dalam liontin giok memang ada jejak merah muncul. Di industri giok ini disebut mengeluarkan darah. Giok yang bisa mengeluarkan darah secara alami adalah barang langka. Bahkan sebongkah giok biasa yang bisa mengeluarkan jejak merah bisa dijual dengan harga 10 miliar, apalagi liontin giok ini adalah jenis kristal. Sayangnya Jenny tidak tahu itu, ketika dia melihat ada jejak merah, dia langsung mengira giok ini tidak berharga. Ekspresi wajahnya langsung muram dan dia sangat marah. Ketika Alicia melihat dia kesal, dia diam-diam merasa senang, dan bergegas berkata dengan ekspresi menghiburnya, kakak, jangan khawatir, aku punya cara, menggunakan bahan kimia untuk membersihkan jejak merah di batu giok ini, tetapi nilai dari batu giok ini akan semakin berkurang. Jenny berkata dengan marah, giok yang tidak berharga, meskipun bagus tetapi apa gunanya? Jika dipakai hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tidak apa-apa. Alicia berkata sambil tersenyum, aku cukup suka dengan liontin ini, dan aku tidak peduli berapa nilainya, jika kakak bersedia, aku akan menukarnya dengan gelangku. Mata Jenny langsung berbinar, sungguh. Alicia berkata sambil tersenyum, kamu adalah kakakku, aku tidak membawakanmu hadiah pertemuan ketika datang ke kota Gopo, anggap saja gelang ini sebagai hadiah untuk kakak. Adik ipar, kamu sangat murah hati. Jenny langsung merasa sangat gembira, dan menyerahkan liontin itu tanpa ragu. Liontin yang jelek bisa ditukar dengan gelang giok di tangan Alicia yang seharga 1,6 miliar. Dia sudah untung besar. Alicia menekan kegembiraannya dan bergegas menyimpan liontin giok itu, karena takut Jenny akan menyesalinya. Dia memutuskan untuk segera kembali ke kota Wasa keesokan harinya setelah menghadiri jamuan malam ini.
Nanti, dia akan membawa liontin giok ini ke pelelangan dan dijual. Dia bisa mendapatkan 100 miliar dalam sekejap. Dia akan menjadi kaya raya. Jenny merasa sangat senang. Dia meletakkan gelang giok di tangannya dan melihatnya lagi. Semakin dia melihatnya, dia merasa semakin senang. Memanfaatkan kegembiraannya, dia berdiri dan berkata, "Adik ipar, aku akan mengajakmu melihat-lihat vilaku." "Kakak, vilamu dibangun di pedesaan bukan, bangunan pedesaan kecil tidak perlu dilihat." Alicia tidak mau. Dia tidak percaya bahwa keluarga Liu bisa memiliki villa besar. Mereka yang hanya keluarga miskin ini, bisa membeli rumah untuk ditinggali saja sudah cukup baik. Melihat Alicia tidak percaya, Jenny langsung menariknya. Dia sengaja ingin pamer. "Adik ipar, kamu akan tahu setelah kamu mengikutiku untuk melihatnya." Alicia tidak bisa menang darinya, jadi dia berdiri dan terus memutar matanya. Bagaimanapun, dia sekarang telah untung puluhan miliar. Jadi dia mengikuti Jenny untuk berkeliling sejenak. Jangan sampai dia merasa tidak senang dan mengambil kembali liontin giok itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.